ditemukan oleh ayah kaya di usia 30 tahun. Ternyata saya mengumpulkan sampah. Identitas asli saya adalah putri keluarga kaya, dan pria ini adalah suami saya. 6 tahun lalu, dia kecelakaan dan koma. Saya menjual darah tapi 3 hari setelah sadar, tidak tahu balas budi. Dia mengunci anak di dalam kebakaran, membawa liontin warisan keluarga, pergi menyenangkan bulan putih. Meilan, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Pukul aku sesukamu, Meilan. Tapi aku tetap ayah dari anak-anak. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Meilan, aku mencintaimu, Meilan. Halo, ini rumah Tuan Ye? Ya, saya. Data besar dari rumah sakit menunjukkan gen anak Anda. Cocok dengan majikan saya. Anda mungkin orang terkaya. Anak yang terpisah bertahun-tahun. Suami, jangan percaya. Kamu sadar dari kondisi vegetatif. Gak tahu bertahun-tahun ini berapa banyak telepon penipuan. Dulu gue setidaknya pernah jadi profesional di perusahaan. Gue koma selama 6 tahun. Kamu bikin rumah berantakan seperti tempat sampah, gue keluar cari kesempatan. Mau gue kaya kamu pergi ngumpulin sampah? Semua uang dipakai buat biaya pengobatan kamu. Kamu baru aja siuman. Kamu habiskan uang terakhir 1 juta untuk beli gelang emas buat Liu Yingying. Kamu gak merasa itu keterlaluan? Beli gelang emas kenapa? Liu Yingying itu bisa bantu aku bangkit lagi. Aku rela beliin dia. Kamu ambil semua uangnya. Lalu kita gimana? Kamu tiap hari cuma mikirin uang. Kalau kekurangan uang, Terus keluar sana ambil sampah buat aku. hemat-hemat dong. Oh iya. Pergilah ke desa sebelah, beliin aku ayam hitam. Ying suka makan. Peringatan merah badai besar. Aku lagi hamil 8 bulan. Haruskah bawa perut sebesar ini? Hujan-hujanan jalan jauh beli ayam buat kamu? Aku pingsan 6 tahun, gak tahu kamu di mana. Tiba-tiba punya 2 anak liar, sekarang di perutku ada 1 lagi. Anaknya anakku atau bukan, belum pasti. Pergi beli ayam sekarang. Kamu berani melawan aku. Ye Xiaotian, dokter bilang pakai darah tali pusat untuk menyelamatkanmu. Aku hamil inseminasi buatan. Anak-anak telah menyelamatkan nyawamu. Aku kasih tahu kamu. Kamu jual rumah dan mobilku. Bahkan selingkuh, keterlaluan. Meilan, beri aku sedikit waktu. Tunggu sampai aku bangkit lagi. Aku yang pertama habisi kamu. Sayang. Kamu salah paham sama aku. Hasil tes DNA hari ini akan keluar. Saat itu, kamu akan tahu niat baikku. Begini. Aku pergi beli ayam dulu. Di dapur ada air yang sedang mendidih. Jangan sampai mereka bermain api. Jaga baik-baik, ya. Aku lupa bawa kunci. Halo, Ying. Kamu sudah sampai? Aku segera ke sana. Adik, jangan main korek api. Mama bilang itu sangat berbahaya. Peringatan merah, badai datang. Warga diminta untuk tidak keluar rumah. Kakao. Api. Sayang, jangan takut. Sayang, biar aku padamkan apinya. Jangan. Kaktion sepi pujonya sepi pujaku.
kerja jadi pembantu di rumah orang terkaya. Aku punya kabar pasti. Ayahmu yang orang terkaya itu sudah mencarimu selama 30 tahun. Ayo, Sayang, panggil ayah ye. Ayah ye, Kaktion. Kalau bukan karena kecelakaan mobil waktu itu, bayi itu pasti anak kita. Kaktion. Nanti begitu pelayan miliarder dunia datang untuk memverifikasi identitas Kak Tian. Kak Tian langsung naik pangkat jadi calon miliarder. Saat aku mewarisi harta itu, aku akan langsung membawa kalian berdua ke villa di puncak awan. aku mau jadi papa ye. Jadilah ayahku yang sejati. Sayangku, kamu anak jenius dengan IQ 120. Hanya anak sehebat kamu yang pantas menyandang status keluarga terkaya kita. Anak liar kayak kamu saja. Datang sini cuma mau minta-minta. Hei Tian, jangan pedulin dia. Anak yang dididik oleh wanita sampah. Cuma bakal jadi penghalang kesuksesanmu. Ayah, buka pintunya. Ayah, jangan tutup teleponnya, ayah. Hujan badai besar telah tiba. Kami menghimbau warga untuk tidak keluar rumah. Bagi semua yang masih di luar, segera menuju tempat pengungsian. suami nggak berpengalaman mengurus anak. Rumah ini nggak bisa, aku tetap harus pulang. Ibu, kami terperangkap di dalam api. Ayah menggunci pintunya. Bu, tolong aku. Hei. Anak kecil liar dan perempuan sampah terus-terusan nelepon kamu. Wanita penyendiri yang kumpulin sampah. Gimana bisa cocok jadi istri seorang miliarder sepertiku? Angkat telepon dong. Gimana ini? Telepon tim penyelamat gak masuk. Yang paling dekat rumah itu ayah anak-anak, tapi dia malah gak angkat telepon. Mama, buka pintu. Kakak, apa kita bakal mati? Mama pernah bilang air bisa tahan api. Ayo kita cepat masuk ke bak air. Lihat deh, istrimu itu kebakaran. Anak-anaknya sampai terbakar mati. Nggak lihat cuaca di luar. Hujan deras begini mana mungkin bisa ada api. Aku lagi ngomongin hal besar dalam hidup. Dia cuma bisa ngarang cerita pakai anak-anak liar itu. Waktu itu Anda pingsan, dia jual mobil, jual rumah, semua uang dikasih ke keluarganya. Dia bahkan melahirkan anak liar buat ikat Anda. Ada pepatah bilang, nggak ada yang lebih kejam dari hati seorang wanita. Ayah ye, aku dengar dari Paman Zhang, anak-anak yang kena luka bakar bisa rusak mukanya. Mereka kira-kira bakal datang ke depan villa kita gak ya? Minta biaya pengobatan ke Anda. Bisa kok. Aku bakal jadi orang terkaya di dunia nanti. Gak mungkin punya istri yang tukang pungut sampah. Berhenti, rumahku kebakaran, tolong selamatkan anakku. Badai besar sudah mendarat. 5 kebakaran di seluruh kota. 3 meninggal, 8 terluka. Seseorang tolong.
Seseorang, tolonglah. Kak, apakah Momo akan mati? Jangan khawatir, air bisa melawan api. Mama pernah bilang, Kenapa airnya semakin panas? Mama, cepat kembali ya. Mengmeng, bangunlah. Papa, kamu di mana? di mana? Janji Mama untuk jaga kita. Kamu di mana? Suhu ruangan 68, air 42, kadar oksigen dan Tian, setelah kamu diakui, kamu benar-benar akan menjadi pewaris keluarga kaya. Zhang Feng, Nancy. aku kasih kamu dulu 1 juta. Lalu akan kubelikan kamu dan ibumu villa di Unding. Soal si tua pemulung itu. Dia bahkan gak pantas masuk gerbang kompleks. Papa, aku sayang kamu. Tian, hasil tes DNA ini akan keluar sebentar lagi. Nanti ya. Kamu cuma perlu bawa jimat warisan keluarga ini. Langsung masuk ke dalam silsilah keluarga kaya raya ini. Aset miliaran dari ayah Anda langsung ditransfer. Mas Tian, Anda koma beberapa tahun. Wanita jahat membawa benda ini. Begitukah? Ini liontin giok dari laci rumahku. Pasti peninggalan dari ayahku. Mas Chia, wanita jahat terus menelepon. Bagaimana kalau kamu jawab saja? Kalau tidak, dia akan membuat keributan. Bikin keributan sampai ke ayah terkaya. Mengacaukan acara pengakuan keluargamu. Kamu memang lebih dewasa. Kamu mau apa? Suamiku tahu-tahu dan Momo masih hidup. Mereka bersembunyi di gentong air, motor listrik rusak, nggak dapat tumpangan. Kembali dan selamatkan mereka. Api di rumah menyala lebih dari 20 menit. Kalau nggak balik sekarang, bakal terlambat. Berendam di gentong air? Kenapa nggak bilang berendam di pemandian air panas? Kalau mau bikin cerita, bikin yang lebih masuk akal dong. Sumelan, aku kasih tahu kamu. Jangan pakai 2 anak liar itu membebani aku. Tuan kaya besar, masalah sudah terselesaikan. Pak sopir, Entah aku mati ditabrak. atau kamu antar aku pulang. Hei, mau ngapain kamu? Aku kasih tahu ya. Hujan deras begini keluar buat cari masalah mau mati ya? Pak sopir, Rumah kebakaran. anak ada di dalam. Sudah saya cari selama 20 menit. Saya mohon padamu, bawa saya kembali, ya. Saya kasih Pergi. Saya bilang ada kebakaran, tolong saya. Saya mohon padamu. Suruh saya lakukan apa saja. Pergi. Paling sebal kalau wanita hamil pura-pura kasihan. Pak supir. Hari ini kamu antar pulang. Atau kamu tabrak saya sekalian. Kalau saya mati, kamu juga harus bayar nyawa. Aduh, Anak-anak, bertahan ya. naik mobil. Hari ini ibu tidak bisa selamatkan di jalan ke akhirat. Ibu genggam tangan kalian. Kita ibu dan anak tidak akan pernah terpisah lagi. Tengkong. Bagaimana kalau kita jangan tutup telepon ini? Kehilangan telepon dari ayah kita. Ada benarnya juga. Anak liar dan wanita sampah meneleponmu lebih dari 30 kali. Pasti mereka mau menipu untuk uang. Dia menjual rumahku, menjual mobilku. Bahkan selingkuh. Sekarang aku jadi orang kaya, dia tak berani minta uang dariku. Lanjut ajarin bayi. Seni menyeduh teh. Kita nanti bakal jadi anak orang terkaya. Semua tata krama ini kita harus bisa. Ayah ye, tunggu aku dewasa. Aku nggak bakal biarkan kerabat miskin masuk rumah kita. Oke. Sumilan. Kamu udah selesai belum sih? Kunci rumah Xiao Tian ada di kamu. Sekarang hujan badai, nggak ada tukang kunci datang. Cepetan pulang ke rumah. Pulang? Aku bentar lagi mau jadi orang terkaya dunia. Kamu mau acara pengakuan keluarga aku diadakan di rumah kamu yang bobrok itu? Aku nggak ada harga diri dong. Sumilan, bertahun-tahun. Kamu jual rumahku, hisap darahku. Apa kamu nggak bisa sekali aja pikirin aku?
Tiange, wanita ini benar-benar membawa konsep hidup terikat. Masuk sampai DNA dan tulangnya. Sumilan. Aku kasih tahu untuk terakhir kali. Jangan telepon aku lagi. Malam ini, apapun terjadi, gak akan pulang ke rumah. Pergi kau. Waktu penyelamatan, Lim. Tangan kakak penuh gelembung. Sakit sekali, aku nggak mau di air lagi. Tahan sedikit lagi. Mama akan segera pulang. Kakak, Kalau aku mati, Bilang ke papa. aku yang nakal, main korek api nyebabin rumah kebakar. Jadi dia nggak akan marah sama kamu. adik, jangan ngomong yang nggak-nggak. Ayah nggak akan memukulku. Ayah akan datang menyelamatkan kita. Ibu pernah bilang, Dia adalah ayah terbaik di dunia. sakit sekali, kakak. Suhu ruangan, 75 derajat Celcius, oksigen darah, 78% terus menurun. Ayah aku udah belajar bikin teh Kianjin. Mulai sekarang, aku adalah nyonya besar Kianjin. Aku akan berbakti padamu seumur hidup. Baik, kita memang lahir dengan nasib keluarga kaya. Adik, kamu tidak membawa kunci. Walaupun pulang, cuma bisa lihat rumah terbakar habis. Aku nggak bisa menyerah. Aku harus meyakinkan dia pulang. Pengguna menelepon ke 37 kali, fungsi darurat otomatis diaktifkan. Pelan-pelan dong, begitu, Liu Yingying. Dasar rubah genit. Sumeilan, kenapa kamu teriak-teriak? Xiao Tian, kamu bersama si rubah. Anak perempuan dan laki-laki masih di dalam api. Mereka lahir donor darah tali pusar selamatkan nyawamu, tapi kamu balas budi begini. Kamu masih manusia, ye Xiao Tian? Sumerlan. Anak haram hidup atau mati. Apa hubungannya denganku? Jangan telepon lagi. Malam ini aku tidak akan pulang, apapun yang terjadi. Ye Xiao Tian. Aku tidak mau memungut sampah. Dari mana biaya medis 6 tahun ini? Kalau anak bisa mendonorkan darah tali pusatnya, nyawamu sudah lama hilang. Ya Tuhan, aku sebenarnya menikahi makhluk apa sih? Sakit sekali, aku tidak bisa bernapas. Kalau mati, apakah akan jadi hantu? Aku takut hantu. Adik jangan takut, kakak melindungimu. Waktu emas, 0 menit, ayah. Kamu marah dan tidak peduli pada kami. Makanya teleponnya ditutupkan. Ayah, Mim takut, Mim janji tidak main api lagi. Akan patuh. Hei, kamu harus seperti ini. baru terlihat seperti putri kaya. Sudah belajar belum? Hasil DNA dari Tiange sebentar lagi keluar. Sebentar lagi kita akan berangkat ke rumah Anda untuk mengambil jimat keluarga yang diwariskan. Tian Yi. Aku mendaftar kelas elit wanita. Aku berencana meningkatkan diriku secara menyeluruh. Nanti fokus menemani kamu menjadi istri orang terkaya di dunia. Ayo sayang, ayahmu, Ayah Ye, sebentar lagi jadi orang terkaya di dunia. Aku pakaikan untukmu. Suka nggak? Ye Xiao Tian, anakmu bakal dibakar sampai mati. Pulang cepat, setidaknya kasihku kunci. Wanita gila. Hari ini nggak mau berhenti ya? Wanita sampah ini, rencana pura-puranya benar-benar luar biasa. Tiange, sebentar lagi bakal puncak jadi orang terkaya di dunia. Manusia itu Yang seperti sampah begini cepat usir saja. Sumeilan. Kamu tidak pantas, saya beritahu, malam ini apapun yang kamu katakan, saya tidak akan pulang. Ye Xiao Tian, selama 6 tahun sakit parah. Siapa memungut sampah, jual darah merawatmu? Kamu pria brengsek tanpa hati Tuhan. Aku rela menukar 10 tahun umurku, mohon turunkan petir untuk menghukum pria brengsek ini. Nona, jangan emosi. Tunjukkan jalan pintas sekarang. 10 menit sampai
pegangan yang kuat. Kalau anak kenapa-kenapa, Ye Xiaotian, aku akan buatmu bayar nyawa. Telepon ayah sudah tersambung. Kakak, ayah tidak mau peduli pada kita lagi. Tiange, ada yang masih sakit? Aku pijat lagi ya. Tidak usah. Aku kebanyakan minum. Aku mau tidur dulu. Tunggu sampai laporan DNA keluar, baru panggil aku. Anak harammu meneleponmu, kamu jadi iba, ya? Kita nggak boleh lunak sama anak haram. Sumilan. Aku kasih tahu kamu, ini yang terakhir kalinya. Bawa anak harammu. Pergi dari sini. Sepertinya kita nggak bisa bertahan lagi. Aku tidak berharap kau jadi ayah baik, Suami yang baik pun tidak. tapi aku lupa bawa kunci. Setidaknya beritahu aku di mana kamu sekarang. Ye Xiaotian, dasar kau. Ye Xiaotian. Protein. Masih ada yang tidak nyaman? Sumeilan merawatnya 6 tahun, mengurus semua. Saat dia menjadi orang terkaya, orang yang dipilih aku untuk kemewahan dan kekayaan masa depan. Hari ini aku harus mengandung anaknya Tuan Tian. Ying Ying. Ye Xiaotian, cepat keluar. Di mana si brengsek itu? Ingat, jangan mereka keluar. Di mana si brengsek itu? Cepat keluar. Alang Jia, in Chicken Jia. Kami urus sesuatu di dalam, jangan biarkan dia mengacau. Cepat. Wanita sial, Temilang. Kamu juga pantas masuk ke sini. Hati-hati, jangan paksa saya berlaku kasar padamu. Jangan kira karena kamu hamil, saya takut memukul. Sumeilan, jangan memukul saya. Saya adalah tokoh penting dalam acara pengakuan keluarga. Sumeilan, kamu tidak boleh masuk ke dalam. Sumailan. Sumailan, Sumailan. Sumailan. Kamu mau apa, ngapain? Tian segera jadi kaya raya. Punya beberapa wanita, masalah kamu, perempuan pemulung sampah. Sama sekali nggak pantas untuk dia. Sihilai Kadaman Busek. Apa maksud nggak pantas? Sumilan, Kamu cari mati ya? Enam tahun lalu, saat hidupmu hampir habis, siapa yang menjual darah untuk menyelamatkanmu? Selama bertahun-tahun, siapa melahirkan anak? Sambil meminta rumah sakit pakai darah tali pusat untuk menyelamatkanmu. Sumelan, kamu memukul aku. Aku sebentar lagi jadi orang kaya raya, berani-beraninya kamu memukulku, kamu sudah gila ya? Dasar lebih buruk dari binatang. Aku memang gila. Aku kasih tahu kamu, kalau kamu tidak beri aku kunci itu, aku bisa lebih gila lagi. Aku nggak mau ribut sama orang gila rendah kayak kamu. Tunggu sampai aku jadi orang terkaya. Saat itu, kamu angkat kaki dari sini. Ini terakhir kalinya. Berikan kuncinya padaku. Kakak. Tadi Tian bilang mau kasih kamu uang pesangon hari ini. Tapi lihat apa yang kamu lakukan. Hati-hati, nanti kamu malah diusir tanpa sepeser pun. Lihat dirimu tuh, memalukan banget. Sumelan,
Aku minta kamu segera minta maaf ke Yingying sekarang juga. Kasih aku kunci itu, aku suruh kamu minta maaf. Tian Ye. Kakak nggak biarin kamu keluar dari rumah ini sebelum mengakui hubungan. Dia pengin bikin. Ayah tahu. Kalau kamu pemulung sampah, Nggak layak buat darah bangsawan yang berharga. Dia seperti itu. Dia bikin keributan cuma biar bisa nempel sama kamu seumur hidup. Yingying, aku ulangi sekali lagi. Kunci, segera, sekarang juga. Kalau tidak, anakku menderita di dalam api. Aku pastikan kalian merasakannya lagi. baiklah. Su Meilan, Yingying benar sekali. Wanita seperti kamu, yang tak tahu malu. Seumur hidupmu tidak akan pernah layak mendapatkanku, Ye Xiaotian. Kunci, ya? Pergi. Sudah 6 tahun aku dan anakku menyelamatkanmu. Baru sadar hari ini. Kamu benar-benar lebih buruk dari binatang. Ye Xiaotian. Tak tahu malu, serigala berbulu domba. Halo, Nyonya Su. Berdasarkan basis data gen keluarga, anak Anda, Ye Xiaomeng, memiliki kecocokan DNA tinggi dengan kepala keluarga. Kemiripan 99,98%. Kepala keluarga akan tiba dalam 1 jam. Mohon Anda tetap menunggu untuk proses pengakuan hubungan. Kakak, aku tidak takut hantu lagi. Aku melihat nenek datang menjemput kita. Nenek. Aku juga melihat nenek. Dia bernyanyi di gedung, seperti malaikat. Nenek. Aku sudah tidak merasa sakit lagi. King. Kamu baik-baik saja, kan? Tiangu. Tian Yi, aku. Hasil tes DNA keluar. Kabar sepupu saya sudah datang. Keturunan keluarga Ye darah miliarder. Cepat pulang cari gioknya. Kita serahkan saja. Uang ratusan miliar akan masuk. Malam ini kita akui hubungan keluarga. Luar biasa, Bang Tian. Kita akan segera kaya raya. Malam ini aku akan jadi miliarder nomor 1. Anak-anak. Bang Tian, kunci mobil ini aku kasih untukmu. Kamu paham. Tunggu aku temani Bang Tian jadi miliarder pertama. Kamu dapat keuntungan besar. Cepat, ambil giok itu. Jangan biarkan perempuan tua itu merusak rencanaku. Bangun, bangun, ayo bangun. Tahu, meng. Bangunlah. Tahu. Meng. Cepat buka mata, lihat mama. Jangan buat mama takut. Lihat mama, ya. Tak apa, hanya pingsan. Mama telepon ambulans sekarang. Kita pergi ke rumah sakit. Demi jadi istri orang terkaya, Sumilan bahkan berani membakar rumah. Soak, jangan-jangan dia bakar giokmu, Kak Tian. Dasar Sumilan. Bikin kacau saja bisanya. Aku harus cepat cari gioknya. Kalau nggak ketemu, gimana kalau ayah orang terkaya nggak ngakuin aku? Hampir mati aku ketakutan tadi. Akhirnya gioknya ketemu juga. Kak Tian, warisan miliaran kita aman sekarang. Ayo pergi. Cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu aku jadi yang terkaya. Setelah itu, aku tidak akan kembali ke tempat menyerang. Aku tidak akan kembali lagi. Anak-anak, tetap bertahan. Mama akan menyelamatkan kalian, meski harus merangkak ke rumah sakit. Anak-anak, tetap bertahan ya. Aku taruhkan nyawaku demi Tuhan.
Kau dengar aku? Kak, stokingku sudah basah semua. Aku harus lepas ini buat dijemur. Oke. Aku nyalain pemanas buat kamu, biar nggak kedinginan. Semailan. Kamu dan anak haram kamu nggak pantas muncul di depan Tuan Tian. Anak-anak, bertahanlah. Mama nggak akan menyerah, sama sekali nggak akan. Ye Xiao Tian. Kalau anak ini kenapa-kenapa? Kita bukan cerai, tapi mati suami. Tahu. Kamu nggak apa-apa. Gimana rasanya? Aku mimpi. Aku mimpi aku dan adikku ada di tempat kebakaran. Teriak panggil papa. Tapi dia tutup teleponnya. Aku terpanggang hidup-hidup. Semua karena mama. Kalau bukan gara-gara mama, kalian nggak bakal terjebak di api. Mama, ini bukan salahmu. Kenapa tahu-tahu tidak menjaga adiknya dengan baik? Maafkan aku, rumah terbakar. Adik. Kenapa dia masih tidur? Adikku tidak mungkin. Adikku tidak apa-apa. Dia tidak akan kenapa-napa. Kita pergi ke rumah sakit sekarang. Ibu tidak akan meninggalkan kalian, anak-anak baik. Ayo, kita pergi ke rumah sakit. Mama, kamu berdarah. Di perut mama masih ada adik perempuan. Aku bantu dorong adik. Tahu. Kamu itu perempuan. Kamu baru umur 6. Kamu tenaganya kecil. Mama dorong, naik mobil. Mama, kamu juga perempuan, kamu juga tenaganya kecil. Kalau mama dorong, aku juga bisa. Mama, tunggu aku dewasa. Aku akan berbakti dan melindungimu. Anak yang baik sekali. Ye Xiao Tian, kamu tidak pantas jadi ayah mereka. Tahu. Mama. Bangun, Mama. Ayah, kamu di mana? Kalau tidak segera pulang, kami akan mati. Ayah. CPAT, Kekakoken Database DNA Diconfirmation. Dua anak keluarga Y adalah keturunan kepala. Mereka tinggal di arah jalan kota tua barat. Segera jemput tuan muda untuk pulang. Tian Ye, Aku benar-benar ingin punya seorang ayah. kamu pasti akan jadi ayah terbaik. Akan menyerahkan Liontin Giok sekarang. Nanti kita jadi orang terkaya.
Malam ini kamu harus beri aku hadiah besar. Mama, Anak ini kasihan banget ya. Ibu di dalam mobil itu berdarah, terus anak yang satunya gimana? Masih sadar nggak? Adik kecil, Om bantu dorong. Terima kasih. Mama bilang orang yang berbuat baik akan dapat balasan baik. Anak ini benar-benar ngerti. Aku juga bantu dorong ya. Aku juga bantu. Ibu. Aduh, kasihan sekali. Ada apa ini? Permisi, apakah di sini tinggal anak-anak keluarga Y, laki-laki dan... Satu keluarga, 4 orang, habis. Api begitu besar, tulang pun tak tersisa. Kasihan sekali. Dengar-dengar, saat kebakaran Orang dewasa masuk ke dalam, lalu tidak pernah keluar lagi. Pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga, saya sungguh bersalah kepada Anda. Pemimpin keluarga, oh, Hubungan darah sudah terputus. keluarga akan punah. Ah, Darah RH negatif darurat, ibu hamil pendarahan, perlu transfusi darah. Aku bisa donor, Kak. Aku dan ibu sama-sama darah langka. Kamu 6 tahun, berat badanmu belum 20 kg. Mengambil 30 ml sudah berbahaya, aku tidak bisa ambil darahmu. Tidak, Kak. Adikku tidak boleh kehilangan ibu. Aku punya banyak darah. Ambil lebih banyak, tidak apa-apa. Hei, laki-laki di keluargamu kemana? Istri dan anak hampir celaka, kok belum juga datang ke rumah sakit? Tian tinggal selangkah lagi. Kalau sudah jadi orang terkaya, jangan lupa sama aku ya. Palayan, Bawakan Sampany. Merayakan orang terkaya baru. ayo, cheers dulu. Gue sebentar lagi jadi orang terkaya. Ketua keluarga. Ketua keluarga, Apa yang harus kita lakukan? jangan nangis lagi. Aku sudah masuk dan melihat. Di dalam sama sekali tidak ada orang. Kamu bilang mereka masih hidup? Ayah, Tapi apinya terlalu besar. Meski berhasil keluar, pasti luka parah. Yang penting masih hidup. Luka parah. Segera hubungi semua rumah sakit setempat. aku tidak bisa menghubungi ayah. Aku nggak punya uang buat obati ibu dan adikku. Aku harus gimana? Adikmu harus segera masuk ICU. Biayanya masih kurang 80 juta. Ayo satu lagi. Begitu persetujuan selesai. Harta keluarga triliunan ini akan jadi milikku semua. Halo? Apa? Ada seorang Tuan Yusuf yang baru saja unggah jimat giok di restoran melas. Cepat-cepat putar balik restoran. Pasti adalah garis keturunan kepala keluarga. Mereka tidak terbakar oleh api, malah sedang makan besar. Bagus sekali, aku pasti akan menyerahkan aset bernilai miliaran ini langsung ke tangan keluarga kepala keluarga. Di mana orang tua anak di ICU? Cepat bayar biayanya, kondisi pasien sangat kritis. Paman-paman dan bibi-bibi yang baik hati, kakek dan nenek. Aku mohon, beri aku uang. Tolong selamatkan ibuku dan adikku. Nenek, pinjamkan aku sedikit uang. Tolong selamatkan ibu dan adik, ya. Anak baik. Hari ini, walaupun tertipu, saya terima. Ini soal nyawa, loh. Orang dewasa di rumah kamu di mana? Ibu saya dalam perawatan darurat, ayah tidak di rumah. Tunggu sampai orang tua saya datang, kami akan bayar uangnya. Mau telepon ayahmu dulu?
Nomor telepon ayahmu berapa? 183. Pelan-pelan pikirkan dulu. Sayang, pelan-pelan pikirkan dulu. Sakit enggak? Jangan buru-buru. Jangan terburu, pikirkan baik-baik. Adik kecil, jangan kaget. Ayah. Aku mau ayah. Anak ini badannya panas banget. Jangan-jangan demam sampai otaknya rusak. Ayah, ibu, adik, kalian datang. Tahu kecil nggak enak badan, tahu kecil kangen kalian. Ayah, cepat pergi bayar. Anak ini seluruh tubuhnya terbakar. Suhu ini 40 derajat, Kak. Cepat panggil dokter. Mungkin akibat Efek samping dari keracunan. Dokter, Dokter, cepat datang. Tian Ye. aset senilai miliaran segera di tangan. Pelayan pribadi orang terkaya akan segera tiba. Ayo, kita ucapkan selamat kepada Pak Ye yang akan jadi orang terkaya. Setelah malam ini, gue bakal jadi orang terkaya di dunia. Ying, kamu bakal jadi istri sosialitaku. Tuan Su sudah tiba. Nah, siaran langsung untuk cari keluarga, suruh bapak bayar duit. Keluargaku? You. Aku dan adik. Seperti apa sih wajah ayah? Bagaimana aku? Kenapa tidak bisa ingat apa-apa? Perawat. Anak keracunan karbon, Ada efek sampingnya. yaitu kehilangan ingatan sementara. Kalau tidak bayar, operasi tertunda dan lebih parah. Tapi aku tidak punya uang. Ibu akan meninggal. Om, tante, jual saja aku. Jual aku saja. Jual aku untuk menyelamatkan ibu. Tahu-tahu bisa kerja keras seperti sapi atau kuda. Kalian siapa? Aset miliaran datang. Di mana Ye Tao dan Ye Meng? Suster, selamatkan ibuku dan adikku. Keluargaku punya uang. Anak ini menyedihkan. Ibunya seorang pemulung, keluarganya tidak punya uang. Istri dan anak hampir mati. Pria itu harusnya dihukum berat. Kenapa kamu punya liontin giok? Apakah itu hasil curian? Kamu kepala pelayan, kan? Ibu dari Ye Tao dan Ye Meng itu hanya pemulung rendahan. Ini siapa? Kepala keluarga. Ye Xiao Tian, anak sejati dan tuan kalian. Betul, dua anak itu terbakar mati. Sekarang kerabat orang terkaya hanya Tuan Ye. Betul, yang bisa jadi kerabat orang terkaya hanya Tuan Ye sekarang. Kak perawat, aku punya. Ini uang sarapanku. Selamatkan ibuku. Bisa mencuci piring, menyapu lantai, bayar utangnya nanti. Asal mereka selamat, aku rela melakukan apa saja. Anda pasti pelayan lama keluarga ini, kan? Dua anak durhaka itu, Ye Tao dan Ye Meng, sudah lama saya tak pedulikan. Sekarang Gio Pusaka ada di tangan saya. Harta senilai miliaran seharusnya jadi milik saya. Bawa saya untuk menemui ayah saya. Segera ubah nama pemiliknya. Ya, benar-benar segera. Termasuk villa, pesawat, dan rumah pribadi. Semuanya harus disiapkan. Aku nih, Baru melakukan inseminasi buatan. Anak Taipan terkaya. Sekarang sudah ada di perutku. Pasti berhasil. Nanti kalau Ying jadi istri Taipan, aku akan diam buat dia hamil anakku. Nanti keluarga Zhang kita juga bakal jadi keluarga terkaya. Hahaha. Liontin giok ini asli. Tapi wajah anak ini sama sekali tidak mirip dengan tuanku. Jangan-jangan dia mencelakai pewaris yang sebenarnya dan berpura-pura. Lakukan tes DNA untuk dia. Dalam waktu 15 menit. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar keturunan tuan. kumohon, selamatkan ibu dulu. Tapi, Ini masih belum cukup.
Tusuk. Semua ini bisa ditukar uang. Tolong selamatkan ibu saya. Selamatan dia, aku sudah tua, tak tahan anak menderita. Bisa bantu sedikit ya bantu. Aku cuma punya. Nak, ambil dulu ya. Ini uang. Suster, tolong rumah sakit cepat selamatkan. Pegang baik-baik. Terima kasih. Ambil saja ya. Suster, cepat minta rumah sakit selamatkan. Ya, terima kasih, terima kasih. Pak Pengurus, trending nomor 1. Gadis mengumpulkan botol untuk selamatkan ibunya. Anak dalam video ternyata Nona Ye Tao. Apa? Nona kecil sedang siaran langsung untuk minta uang? Cuma anak kecil imut, kenapa kamu peduli dia minta uang gimana? Anak kecil, kenapa kamu peduli dia minta uang? Zamela pasti tahu. Dia sadar nggak bisa dapat pewaris terkaya, jadi membuat anaknya Dia sengaja mempermalukan kamu, Tuan Chiang, Sumaila. Aku nggak akan selesai denganmu. Tuan Tian, tenang dulu. Kamu sudah jadi calon pewarisnya. Masih ada konferensi pers juga. Pergi ke rumah sakit, stabilkan situasi, cegah wanita itu ngomong sembarangan. Anak nakal itu bikin aku malu total. Pergi ke rumah sakit, Aku tidak peduli soal kau dan istrimu. Tapi Ye Tao adalah cucu kandung majikanku. DNA membuktikannya. Kalian membiarkan dia. Kau memungut sampah, bersujud untuk uang. Bagaimana kalian berani? Pengurus Su, maaf membuat Anda tertawa. Rumah ini kacau, Sumilan tidak tahu apa-apa. Tian Ge juga kena dampaknya. Benar, semua salah Sumeilan. Tian Ge menyuruh anak siaran langsung minta uang. Merendahkan martabatmu, ini keterlaluan, Sumelan. Aku akan menemanimu ke rumah sakit sekarang juga. hanya Yingying yang pengertian. Ini kan darah daging pemilik rumah. Kalian harus memberikan penjelasan padaku. Kami akan pergi ke rumah sakit sekarang, membawa anak kembali untuk... Sumelan, kau benar-benar sengaja mempermalukanku. Dokter. Bagaimana dengan anak di dalam kandungan? Apakah berhasil diselamatkan? Maaf. Janin kekurangan oksigen lama di rahim, tidak diselamatkan. Tolong tabahkan hati. Anakku. Anak perempuanku. Anak perempuanku yang kecil. Aku paling suka adik kecil, paling sayang sama dia. Ibu menunggu adik lahir, aku akan menceritakan Putri Duyung untuknya. Adik kecil juga milikku. Adik perempuan itu milik semua. Nanti setelah dia lahir. Kalian harus menjaga dia. Ayah. Ayah, cepat bangun. Ayah, ini aku bersama adik laki-laki. Adik perempuan, ibu, dan ayah. Kalau ayah bangun, kita akan bahagia. Anak bayi, gambarnya sangat bagus. Ayah, cepat bangun. Ye Xiao Tian. Dasar binatang. Waktu kamu sakit, seluruh keluarga menjagamu. Sebelum kamu sadar, kami bertiga baik-baik saja. Benar-benar baik-baik saja. Halo. Cari Ye Tao dan Ye Meng. Benar, saya ibu mereka. Mungkin kita saudara. Kalian bukan penipu, kan? Tidak perlu uang. Baiklah, sekarang aku kirimkan foto kepada kalian. Sumilan. Dia itu milikku. Anak perempuanku. Cepat. Siapkan 3 helikopter medis. Panggil ahli terbaik luka bakar dan neurologi anak dari seluruh negeri. Semua ke rumah sakit kota.
Putriku Melan, cucuku Tahu-Tahu, cucuku Momo. Tidak boleh ada yang kenapa-napa. Selain itu, suruh pelayan yang salah cari segera kembali. Mama, apa Mama lihat Papa? Di sini ada banyak Papa. Di sini semuanya ada Papa. Mama lihat enggak? Papa sudah sembuh dan bangun. Tahu-tahu, kamu ngomong apa sih? Adik, kamu kok ada di sini? Rumah kebakaran, kita cepat sembunyi di bak air. Tapi airnya panas banget, panas banget. Tahu-tahu mau mati, adik juga akan mati. Tahu-tahu, kamu. Mama, nenek datang. Dia bersinar, seperti malaikat. Dokter. Dokter, tolong lihat anak saya. Dokter. Demam tinggi 40,5 derajat menyebabkan gangguan fungsi otak dan menimbulkan halusinasi. Harus lakukan CT scan otak untuk mencegah edema otak. Anak perempuanku yang malang. Sini, Tahu-Tahu. Su Meilan. Pelankan suara. Adik mengeluh kesakitan. Su Meilan, aku sebentar lagi akan menjadi orang terkaya di puncak. Malam ini siaran langsung dengan jurnalis dari seluruh dunia. Kamu membuat anak jadi seperti ini, benar-benar mempermalukanku. Ye Xiaotian. Sekarang sudah kapan anaknya hampir mati? Bisakah bangun dari mimpimu? Kamu sengaja membuatku malu. Kamu iri karena aku sukses. Kamu ingin aku terjebak di tempat ini. Benar begitu? Hah? Aku, anak terkaya di dunia, Ye Xiaotian. Menyamar sebagai orang gila, turun ke jalan untuk mengemis. Aku tanya kamu. Di saat sepenting ini, kamu malah bikin ini, kenapa? Sekarang sudah begini. Kamu masih bisa ngomong kayak gini. Siapa yang gak jaga anak? Siapa bikin rumah kebakaran? Siapa yang sembarangan naruh korek sama alkohol? Aku ini laki-laki. Kalau agak ceroboh, kenapa? Kamu kan ibunya anak? Kamu gak bisa pikir cara lain lagi? Aku cari caranya. Aku ini lagi hamil besar, dan aku yang harus beli ayam buat kamu dan selingkuhanmu. Aku parkir mobil di pinggir jalan. Aku berapa kali telepon kamu, suruh pulang, Ye Xiaotian. 37 kali telepon. Jangan bicara yang gak ada gunanya sama aku. Gue sebentar lagi mau take off, dan lo biarin anak gue minta-minta buat uang. Kamu bikin malu aku. Kamu bikin malu anakmu. Waktu telepon, minta kamu pulang. Lalu kamu, apa kamu percaya pada Ayah. Ayah, jangan pukul Mama. Keluarga pasien gimana sih? Pasien baru saja keguguran, nggak boleh kena shock, ya kan? Keguguran? Iya. Aku memang keguguran. Ye Xiaotian. Kamu koma selama 6 tahun. Aku merawatmu lebih dari 2000 hari. Sekarang baru 3 hari kamu sadar. Tapi kamu membakar anakku, membakar rumahku, menghancurkan keluargaku. Anakku sudah tidak ada. Aku berharap sekali. Kamu tidak pernah bangun lagi, Ye Xiaotian. Aku berharap kamu tidak pernah bangun lagi, Ye Xiaotian. Kamu itu laki-laki yang tidak tahu terima kasih. 6 tahun ini. Habiskan masa muda untuk memberi makanmu, membersihkan kotoran, menjaga ruang perawatan. Tapi kamu, hal pertama saat buka mata, kamu langsung cari cinta sejati kamu. Yan Xiaotian, aku sangat benci. Kenapa dulu aku tidak melepas saja selang oksigenmu ya? Ayah, aku sudah meneleponmu, kenapa kamu tidak angkat? Aku merasa sakit sekali. Ye Xiaotian, ini salahmu, Tuhan tidak akan membiarkan orang tak tahu bersyukur. Menjadi orang terkaya. Aku kasih tahu kamu, kamu pasti akan mendapat balasannya. Kamu pasti akan mendapat balasannya. Aku tanya kamu. Apakah bayi dalam perut itu sengaja kamu gugurkan? Bilang.
Apakah dia anak haram? Apa itu anak haram? Anakku punya detak jantung. Dia suka tendang lembut perutku. Dia dikandung untuk menyediakan darah tali pusat, untuk menyelamatkan nyawamu. Sekarang penyakitmu sudah sembuh, tapi dia sudah tiada. Ye Xiao Tian, kamu memang bajingan. Perempuan gila. Kamu tidak membalas kebaikan yang menyelamatkan nyawamu. Kamu mengabaikan jasa membesarkanmu. Ye Xiao Tian, kamu sebenarnya manusia atau bukan? Meilan. Dengar aku. Pergi, Bukan, pergi. aku bisa memberimu uang. Christian. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Dia melakukan semua ini agar kau mengakui hubungan keluarga. Dia bisa memeras uang dalam jumlah besar. Sumilan. Kau mengancamku dengan cerita keguguran. Memanfaatkan hubungan keluarga untuk menekanku. Apa sebenarnya kau hanya ingin menghancurkan konferensi persku? Hanya demi uang. Kau benar-benar kejam. Sudah 8 bulan. Anakku sudah aku rawat 6 tahun. Sekarang kamu bilang, aku membunuhnya sengaja. Demi uang busukmu itu. Brother Tian, Brother Tian jadi orang terkaya. Bahkan kalau dia Buat kamu, si wanita sampah ini. kamu bisa hidup 10 kali lebih lama lagi. Tapi kamu tetap tidak puas. Gugurkan anaknya. Hancurkan nama baiknya. Tian, Kenapa dia begitu kejam? Sumerlang, kamu benar-benar berhati ular dan kalajengking. Aku sakit selama 6 tahun. Kamu jual rumahku. Jual mobilku. Anak yang di perutmu entah anakku atau bukan. Aku segera akan terbang tinggi. Menggunakan nyawa 3 anak untuk mengancamku. Kenapa kamu berbuat seperti ini padaku? Ye Xiao Tian. Kata-kata orang luar. Kamu anggap seperti titah suci. Kata-kataku. Satu pun tidak kamu percaya. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. ayah, ibu, jangan bertengkar. Rumah kebakaran karena tahu-tahu tidak menjaga adik. Maafkan aku. Bagaimana kamu punya muka menghadapi anak sebaik ini? Tahu-tahu. Tahu-tahu, jangan kenapa-napa, ya. Dokter. Dokter, tolong. Demam 40,8 derajat, pneumonia inhalasi, ensefalopati akibat keracunan karbon. Harus segera dirawat di ICU, kalau tidak otaknya bisa mati. Cepat bawa ke ruang gawat darurat, cepat. Ayah, aku sudah meneleponmu. Kenapa kamu tidak menjawab? Rumah kebakaran, maaf ya. Live. Semua, cepat lihat. Anak yang trending nomor 1. Ayahnya sudah ditemukan. Ibunya juga sudah aman. Semua tenang saja. Anak-anak sudah terselamatkan. Anak baik. Barusan kamu telepon ayah, kan? Ayah tadi benar-benar ada rapat penting, tidak dengar. Kamu tidak dengar. Anak sudah seperti ini, kamu masih saja bohong. Teruslah berbohong, lihat ini, dengarkan ini. Jangan tutup teleponnya, ayah. Pria ini tampangnya terlihat baik-baik. Tapi tidak menjawab telepon anaknya yang sedang di tempat kebakaran. Ingat wajah ini semua. Aku tidak. Aku benar-benar sedang bekerja tadi. Anak kecil menelepon kamu. Sedija. Untuk anak haram. Kita nggak bisa lemah hati. Jelaskan ke aku, ini pasti salah paham. Aku ingat sekarang. Kamu
Kamu yang telepon aku soal anakku, kamu yang telepon. Kamu yang bikin anakku mati. Kenapa kamu memukul orang? Bro Tian, kita juga demi kebaikanmu. Ya betul Bro Tian. Dia terus mengejar-ngejar kamu. Aku takut dia akan menipumu lagi. Semuanya salah kamu. Rumah kekebakan. Itu karena kamu menutup telepon dari anakku. Semua salah kamu. Kamu ini manusia atau bukan? Bro Tian. Aku sibuk mengurus urusan keluarga. Aku cuma Menutup telepon anakmu sekali saja. Lalu kamu pukul aku, oke? Semua salahku, aku akan pergi sekarang, oke? Jangan, Bang Tian, kok kamu bisa memukul Yingying? Kami semua tulus ingin membantumu. Kami semua tidak menginginkan ini, kok. Tahu. Ini salah ayah minta maaf padamu. Ayah yang salah. Ayah tidak bisa merawatmu dengan baik. Bisakah kamu berhenti merekam aku di sini? Bang Tian. Nanti ada konferensi pers. Di mana pengurus rumah tangga? Di restoran, menunggu untuk diwawancarai media. Di kartu ini ada uang. Biaya operasi istri dan anakku, semuanya aku yang tanggung. Berapapun biayanya, kamu harus selamatkan mereka. Rekam aku. Halo teman-teman di siaran langsung. Ye Xiaotian bukan pria jahat seperti yang kalian bilang. Aku mencintai anakku lebih dari diriku. Tapi, semua urusan keluargaku. Maaf sudah mengganggu waktu kalian. Semua bisa bubar sekarang. ayah, ibu. Peluk aku. Aku sangat takut. Hektion. Kamu tadi berani memukulku. Kamu memukulku tidak masalah, tapi yang sakit adalah hatiku. Sudahlah, maafkan aku. Serigala berbulu domba. Kamu masih pura-pura jadi suami dan ayah yang baik sekarang? Kamu sendiri nggak merasa jijik? Laki-laki sampah, wanita murahan. Aku kasih tahu kalian. Kalian gak akan punya akhir yang baik. Ayah, ibu, bisakah peluk aku? Tahu. Dokter, cepat bawa tandu. Bertahan, tahu. Cepat. Dokter, cepat. Tahu, bangun. Cepat. Tiange, kamu tadi bikin aku hampir mati ketakutan. Aku tidak peduli. Aku mau kamu gantiin aku sebuah Porsche. Oke. Tunggu sampai aku dapat uang. Aku akan beliin kamu apa saja. Itu tamparan 2 kali dari kakak Tian. Itu hadiah buat kamu. Aku sudah pikirkan, nanti uang ini mau dipakai buat apa. Aku mau beli 10 villa dulu. Lalu setiap hari bikin pesta mewah. Aku mau cari artis wanita dari seluruh dunia buat temani kakak Tian minum. Keren banget. Ayo. Mulai sekarang, kalian berdua orang yang paling dekat denganku. Aku mau pakai mobil paling keren. Tinggal di rumah terbaik, punya cewek paling hot. Halo. Nona Su. Diterima hasil dari pusat forensik. DNA anakmu sepenuhnya cocok dengan Tuan Su Jiacheng, orang terkaya. Kamu adalah putri keluarga kaya raya. Aku mengerti. Anak-anak, siapa menyakitimu? Mama akan membuat mereka membayar. Ye Xiaotian. Kamu pikir anak orang terkaya? Dulu kamu tinggalkan keluargamu ini. Semua yang kamu hargai. Akan aku rebut habis. Pengurus rumah menunggu, cepat pergi. Sumilan dan 2 anak kecil itu. Mereka adalah ancaman. Kita tidak boleh menyia-nyiakan konferensi pers malam ini. Kita akan langsung memaksa dia.
Kesepakatan ini sudah aku siapkan sejak lama. Selama sudah tanda tangan, dia tidak punya hak bikin ribut. Lebih hebat lagi, ayo jalan. Rumah dan uang tunai untuk kamu. Aku pergi tanpa bawa apa-apa. Cukup adil buat kamu, kan? Tanda tangani ini. Bawa anak harammu pergi. Rumah sudah kamu bakar. Uang tunai belikan gelang emas. Dikasih keskiviku selingkuhanmu. Kamu masih punya muka bicara soal pergi tanpa apa-apa. DNA yang cocok dengan orang terkaya itu. Adalah tahu-tahu dan meng-meng. Apa urusanmu campur? Dua anak ini saja bisa cocok. Kenapa aku tidak bisa? Berlutut dan tanda tangan sekarang. Aku mungkin masih bisa kasih kamu makan. Selama 6 tahun ini, siapa yang kasih kamu makan? Siapa bersihin kotoranmu? Orang yang seharusnya berlutut minta cerai kamu. Nanti yang berlutut di depan rumahku, minta nasi, itu juga kamu. Berani-beraninya suruh Tian berlutut sama kamu. Kau gila. Aku benar-benar sudah terlalu baik sama kamu. Aku sarankan segera tanda tangan dengan jujur. Tinggalkan hak asuh anak. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa lihat anakmu lagi. Berani coba? Ye Xiao Tian, aku bilang padamu, Orang yang gak pantas lihat anak itu kamu. tahu-tahu Kalau sesuatu yang buruk terjadi, aku bersumpah atas nama seorang ibu. Aku akan ambil nyawa kalian bertiga. Pengacara terbaik Tuan sudah ditemukan, sekarang sedang dalam perjalanan. Aku meminta bantuan pengacara Chen, sedang mempersiapkan proses perceraian untuk Nona. Baiklah, menantu saya itu tidak tahu balas budi, tidak pantas untuk putri saya. Dia orang kecil, sebelum saya resmi mengakuinya. Berharap putri saya dan dia. Putus hubungan sepenuhnya. Tenang saja, Tuan. Apakah ini soal pembakaran? Sudah menghubungi Departemen Pemadam Kebakaran, mereka akan segera tiba. Orang jahat di sekitar Nona. Akan saya tangani bersih. Apakah Anda Nyonya Sumeran? Ibu Sumeran, dari tim investigasi kebakaran. Terkait penyebab kebakaran rumah Anda, tolong periksa rekaman pengawasan kebakaran ini. Aku benar-benar bodoh. Aku bisa percaya makhluk dingin tanpa hati ini bisa menjaga anak-anak di rumah dengan baik. Semua ini salahku. Api benar-benar terjadi karena aku. Pemadam kebakaran memastikan penyebabnya, dapur rumah tidak diawasi. Jam tangan pintar hangus ditemukan di lokasi. Chip memori baik-baik saja. Ayah, tolong selamatkan aku dan adikku, kami akan dibakar hidup-hidup. Tahu-tahu hingga akhir masih memohon bantuan darimu. Saat dia paling membutuhkanmu, di mana kamu? Barang rusak ini bisa membuktikan apa? Kamu membuat tuduhan palsu padaku. Tangkap dia. Rekaman menunjukkan, saat pergi, dapur ada api terbuka. Dan pintu rumah dikunci, meninggalkan anak kecil sendirian di rumah. Sudah melanggar pasal 261 KUHP. Tindak pidana pengabaian. Pasal 115 KUHP tentang kebakaran. Pak Y, ikut kami. Pak Y, ikut kami. teman-teman, salah orang. Yang harus ditangkap dia. Ini semua ulahnya. Benar, tangkap dia. Kenapa tangkap saya? Dia ngunci anaknya di rumah. Terus keluar janjian sama perempuan lain. Semua salah dia. Dia masih mimpi bisa jadi orang terkaya. Dia sebabkan tragedi ini. Dia yang menyebabkan rumah kebakaran. Semua ini adalah catatan medis anak saya. Di telepon, ada 37 panggilan tak terjawab dari saya ke dia, dan 12 pesan minta tolong. Pesan bilang, pulang cepat, rumah kebakaran, anak butuh bantuan selamatkan nyawa. Tapi dia tidak menjawab satu pun. Tidak menulis satu pun. Omongan kosong. Dia sedang berbohong. Semua ini adalah drama yang kau rancang sendiri. Ye Xiao Tian. Semua dia katakan benar. Semua ucapanku bohong. Jangan berpura-pura jadi orang suci. Dengar ini. Kau tak sebanding dengan jari kaki Ying. Kukap. Fakta sudah jelas, kunci pintu kamar. Api yang tertinggal. Diduga kelalaian yang menyebabkan cedera. Bu su, segera melapor polisi.
Anda berhak mengejar tanggung jawab hukum. Sudahlah. Sekarang anakku masih diambang hidup dan mati. Aku tidak ingin karena ini mengganggu fokus menyelamatkan anakku. Mengerti. Jika Anda butuh dukungan hukum nanti, kami akan sepenuhnya bekerja sama. Ayo, kita pergi. Aku setuju cerai dengan Ye Xiaotian. Tapi anak-anak harus ikut aku. Kamu nggak pantas jadi ayah mereka. Kamu juga nggak berhak menentukan masa depan mereka. Apa kamu benar-benar pikir? Aku tertarik sama dua bocah liar itu? Dia itu perempuan sampah. Dia sangat ingin anak. Biar mencekat kamu Mas Tian. Cuma biar Mas Tian terus kasih dia uang hidup. Harta kalian sedikit. Aku sih nggak tertarik sama kalian bertiga. Dasar matamu meremehkan orang. Udahlah jangan buang waktu ngomong sama dia. Cepet cerai sama perempuan ini. Daripada nanti makin ribet. Kamu ngapain? Tamparan ini adalah buat mewakili tahu-tahu. Aku kasihkan. Kamu. Tamparan ini khusus kamu, wanita jalang. Bukankah Kamu dan Yi Xiaotian sentuh sejari? kenapa selama 6 tahun dia sakit, kamu tidak sekalipun menjenguknya? Tapi begitu dengar dia sembuh, langsung datang ke rumah kami, Bertingkah Janet. menghancurkan seluruh keluarga kami. Kamu melindunginya ya? Baiklah, Maka tamparan ini. aku berikan padamu. Orang tak tahu terima kasih. Sekarang aku paham. Kamu tidak terima, sudah melayaniku 6 tahun. Tidak jadi istri orang terkaya. Kamu iri pada Ying Ying. Tunggu malam ini selesai. Tian akan mewarisi kekayaan miliaran. Perempuan tua loyo ini, suruh dia pergi sekarang juga. Apa? Orang terkaya resmi mengumumkan ahli warisnya. Bukan sama sekali Ye Xiaotian. Penipu. Dasar miskin, bukan anak orang kaya. Dasar lemah. Berani-beraninya makan gerak. Main-mainin aku 3 hari malam. Kamu manusia? Bukan. Bagaimana bisa? Apa dibilang di telepon? DNA tes dilakukan. Gimana mungkin aku bukan anak konglomerat? Pengurus, untung kamu datang. Kamu bilang sekarang juga ke mereka, aku ini anak konglomerat atau bukan? Bicara dong. Nona besar, selamat. Bukan. Kamu juga gila, pelayan. Dia itu cuma seorang ibu rumah tangga biasa. Apa maksudnya nyonya muda? Nona Su adalah satu-satunya putri kandung Tuan Su Weiting, cucu langsung dari Ye Tao dan Ye Meng. Pewaris generasi ketiga keluarga Su. Pernikahan antara Ye Xiaotian dan Nona muda. Mulai saat ini dinyatakan tidak sah. Kami juga akan menuntut Tuan Ye atas dugaan pembakaran. Dan penelantaran. Yakin tidak salah? Hanya keturunan keluarga Ye yang bisa jadi pewaris kekayaan. Benar sekali. Ye Meng dan Ye Tao adalah keturunan Nona besar. Tentu saja mereka juga darah dari tuan kita. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Nona besar itu bajingan, dia menipu saya. Semua hanya salah paham. Anda yang mulia, mohon maafkan saya, biarkan saya hidup. Meilan, saya salah. Mengingat kamu merawat saya selama 6 tahun. Saya benar-benar salah kali ini. Ye Xiaotian. Pelihara anjing tidak akan menghancurkan rumah. Kamu bahkan tidak sebanding dengan. Bukankah tadi kamu bilang? Cinta sejati kamu itu dia kan? Iya benar. Ying. Kamu bilang anak butuh ayah, bukan? Anak saya. Anak saya tidak mau ayah miskin. Siapa mau ada hubungan dengan kamu? Baru saja saya belikan kamu gelang emas. Aku bahkan berjanji membelikanmu villa dan mobil mewah. Gelang rusakmu yang cuma bernilai jutaan rupiah. Apa nilainya janji itu? Tuan Ye, Vali Ye Tao'dan Ye Meng adalah Sumeilan. Jika kamu berani mengaku sebagai keluarga lagi, akan ditambahkan tuntutan penggabungan hukuman minimal 15 tahun. Meilan, aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku janji nanti aku akan baik-baik menjaga kamu dan anak-anak. Sekarang kamu ngomong gitu, apa itu masih ada gunanya? Cintai aku lagi sekali. Mulai dari awal lagi.
Cinta aku. Kamu tidak layak. Pukul aku. Suamiku. Pria brengsek itu. Bilang aku tidak pantas jadi putri dari keluarga kaya. Hanya pantas melayani Dia dan selingkuhannya. Kalau begitu aku sendiri yang akan merobek label yang dia tempelkan padaku. Jadi, Aku akan meninggalkan pria brengsek itu. Baik hati. Cinta sejati. Semua hal yang dia definisikan untukku. Aku akan menemukan kembali kemandirian. Kebijaksanaan, ketegasan. Semua ini memang milikku. Pria. Hanya akan memperlambat laju pertumbuhan kekayaanku. Tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang ingin bangkit. Harus kuat, harus menyelamatkan anak-anaknya. Aku. adalah perempuan tua yang memungut sampah. Tapi juga. Putri bangsawan terkaya yang paling mulia. Nona besar. Kesini, Halo, Nona besar. Perjanjian cerai Anda, Nona besar. Surat penegasan hak asuh kasus pidana. Gugatan perdata semuanya sudah siap. Orang jahat harus bayar harga. Mengerti. Meilan. Berikan kesempatan lagi. Demi kedua anak, izinkan aku pulang ya, Meilan. Salah, tidak akan ulang lagi, Meilan. Maafkan aku kali ini saja. Aku mencintaimu. Rumah. Sudah lama kau hancurkan. Aku adalah Sumeran, putri keluarga kaya. Aku tidak punya rumah dengan orang sepertimu. Tidak, Meren. Dulu aku seperti binatang. Tolong demi tahu-tahu dan meng-meng. Maafkan aku kali ini saja. Memohon sekarang. Semua ini bikin aku muak. Tanda tanganilah. Jangan bicara soal anak-anak lagi. Kamu tidak mencintai mereka. Kamu mencintai bayanganmu. Aku tidak akan tanda tangan, aku tidak mau cerai. Kumohon, janji tidak akan berani lagi. Dulu memang binatang, semua itu. Aku salah paham. Aku menganggap anak-anak bukan apa-apa. Aku janji tidak akan berani lagi, Meilan. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, perintah eksekusi pengadilan, pemeriksaan pajak, kompensasi perdata tindak pidana. Aku punya banyak Bukti kejahatanmu. Aku punya ribuan cara. untuk menyiksamu hingga mati. Jangan paksa menghancurkan segalanya. Bukan aku. Jangan, Meilan, Meilan. Beri aku satu kesempatan lagi, Meilan, Meilan. Nona besar, aku salah, aku salah. Aku perusak rumah tangga, tak tahu malu, menggoda pria beristri, Nona besar. Kumohon padamu, Nona besar. Wanita ini membakar anak orang. Masih berani minta maaf. Tadak tahu malu. Kak, aku mohon padamu. Jangan kirim aku ke dalam. Aku baru pertama kali lihat. Pelakor yang datang sambil berlutut. Penderitaan anak-anak aku tanggung. Aku lompat ke air, oke? Rebus air saja. Mohon, jangan kirim aku. Soahke. Anakku. Sudah 3 bulan di ICU. Luka bakar derajat 2 di sekujur tubuh. Pikir aku malaikat, suruh dia masuk. Wanita semacam ini harus masuk penjara. Kakek. Pukul aku, bagaimana? Pukul aku sekali. Kamu didihkan air, aku akan menanggung penderitaan anak-anak, bahkan hukuman ganda.
Kumohon, jangan masukkan aku ke dalam. Kumohon, Aku langsung lompat sekarang. Ya, lihat dia lompatlah. Bicaranya lebih baik dari nyanyian. Si pelakor licik. ah, panas sekali. Panas banget. Apa-apaan, air ini cuma 40 derajat. Rendam di air hangat. Mau dibandingkan dengan rasa sakit anakku? Kamu pantas? Sayang, sini, sayang. Sayang, sayangku. Sayang. Aku sudah mencarimu lama sekali, akhirnya aku menemukanmu. Sayang. Aku tidak punya tempat lagi untuk pergi. Bawah jembatan pun sudah penuh. Janji, aku tidak akan seperti itu lagi. Kita mulai dari awal, ya? Aku sudah bilang, selama kamu tidak tanda tangan, aku akan terus menghancurkan hidupmu. Aku janji, aku tidak akan seperti itu lagi. Beri satu kesempatan lagi. Bajing, Berani datang cari nona besar, mau ganggu dia. kenapa kamu ada di sini? Semua orang, lihat penipu ini bilang di depan aku, kalau nona besar itu perempuan tua jelek. Dia bilang nona besar nggak berpendidikan, nggak pantas. Hah? Kamu itu sampah, miskin, kamu yang nggak pantas. Nona besar, pria seperti ini tidak layak diandalkan. Aku bantu kamu pukul dia. Semua salahmu. Kamu bohong. Aku anak konglomerat. Kalau tidak, aku sudah jadi menantu kaya raya. Diam kamu. Bahkan rambutmu pun palsu. Rambut itu cuma pinjaman, ya? Yes ya Otian, Bukankah dulu kamu bilang dia itu cinta sejati? kok baru 3 hari. Kisah cinta kalian. Langsung berubah jadi ajang saling serang. Nona besar, aku dan si brengsek ini, tanpa rasa tulus. Semua cuma tipu daya. Aku mau dia ngabisin uang untukku. Aku nggak mau punya anak sama dia. Kamu penipu. Citra sosialku sebagai wanita elit palsu. Mobil mewah di media sosialku hanya sewa. Dan ini lagi. Ini. Dan yang ini juga, semua ini hasil tek. Aku bersikap baik ke dia cuma biar dia ngabisin uang untukku, jadi istri konglomerat. Demi kamu, penipu seperti ini. Aku mengorbankan seluruh hidupku. Sungguh, Nona besar, bukan begitu maksudku. Aku minta maaf. Aku salah, Nona besar. Cukup, hentikan drama ini. Panggil polisi, tangkap mereka berdua sekarang juga. Mama, Iya, sayang, Mama di sini. Mama selalu ada di sini. tapi aku baru saja mimpi buruk. Aku bermimpi, ayam membakar. Rumah kita. Itu cuma mimpi. Tidak pernah ada cerita ayah membakar rumah. Ayah kalian sangat menyayangi kalian. Sayangnya, 3 bulan yang lalu. Dia vegetatif, organ gagal berfungsi. Lalu meninggal dunia.